Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan kami Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami, menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu ini Engkau juga telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terima kasih Bapa. Dan kami juga tahu bahwa kami hadir di hadapan-Mu pada siang hari ini adalah karena Engkau yang menuntun langkah kami Bapa. Bapa, kami senantiasa rindu untuk memuji-muji dan memuliakan Engkau Bapa. Bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan juga Bapa, kami senantiasa rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang sedianya akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Berkati urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, by worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar, semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Dalam hadirat Tuhan saudara persilahkan duduk kembali. Siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan. Terima kasih untuk selalu ada buat kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
di hidupku. Siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur, kami mau sembah Kau lebih lagi Bapa. Lebih lagi sembah Tuhan, saudara. Menyembahmu di sini. Percayakan selalu ada bagiku. Nyatakan ini dengan imanmu, saudara, katakan. Kau satu tembus kau satu bimbang, Kau di dalamku. Kau satu cemas, Kau terhiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sembah Tuhan, terlalu ajaib dan perkasa. Engkau Tuhan, hidup kami selamanya. Siang hari ini lebih lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian selamanya Tuhan. Oh selamanya Tuhan, oh selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan Kau sah, Kau sah, Kau sah ku bimbang,
kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap hari adalah hari-hari yang berharga buat kami Tuhan. Pertama, karena kami boleh memperbaiki hari kemarin. Kedua, kami boleh menikmati hari ini. Dan yang ketiga, kami boleh berpikir untuk hari esok. Tapi hari ini kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan gereja di tempat ini. Ajari kami lewat cara berpikir, mental spiritual kami, untuk melihat wujud Tuhan dalam bentuk sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Tuhan juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Kami siap mendengar sabdamu, dan biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan. Dan doa ini kami minta dengan landasan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Saudara, saya mau tanya. Di sini siapa yang hari ini bahagia? Yang asli bahagia ya? Yang belum bahagia nggak usah angkat tangan. Saya nggak butuh jawaban baik. Saya butuh jawaban jujur. Nanti kalau Anda belum bahagia, tak ajarin gimana caranya bahagia. Angkat tangan siapa yang bahagia? Ya, ya udahlah, gua percaya aja deh. Udah amat kok. Saudara, duluan mana? Sukses membuat Anda bahagia atau bahagia membuat Anda sukses? Ya, bahagia membuat Anda sukses. Saya kasih contoh ya. Saudara, waktu mendapatkan pasangan hidup Anda, penuh perjuangan kan? Ada yang sulit, ada yang gampang. Dan waktu Anda bisa memperistri atau mempersuamikan laki-laki itu, berarti perjuangan Anda berhasil enggak? Berhasil ya? Artinya Anda sukses. Tapi setelah Anda menikah 20 tahun, apakah Anda tetap mencintai pasangan Anda? Jangan tergesa-gesa dijawab. Ya sudah, saya tahu, saya ngerti, saya juga orang kok. Kalau Anda mendapatkan pasangan Anda dengan perjuangan, dengan landasan cinta, itu sukses. Tapi kalau selama Anda menikah 20 tahun, dan Anda tetap menginginkan orang yang sama, itu bahagia. Amin. Ya. Kayaknya muka Anda mulai meragukan kalau saya mulai masuk dari situ. Ya. Jadi memelihara cinta adalah sebuah kebahagiaan. Saya mau tanya lagi, dalam satu hari, saudara lebih banyak mana? Ngomong sama orang lain atau ngomong sama dirimu sendiri? Banyak mana? Banyak ngomong sama orang lain kan? Itu orang kurang kerjaan, saudara. Ngomong tuh sama diri sendiri dulu. Bahagia itu adalah perjalanan ke dalam diri, bukan perjalanan keluar diri. Kalau kebahagiaanmu ditentukan oleh jumlah uang, berarti bahagiamu itu ditentukan oleh sesuatu di luar dirimu. Saudara sudah punya buku saya enggak ya? Saya menulis satu buku dengan judul Bahagia Tanpa Syarat. Yang sudah habis sih. Bahagia itu enggak boleh pakai syarat, Bapak Ibu. Kalau pakai syarat, engkau ditentukan oleh orang lain. Punya uang, bahagia. Enggak punya uang, usaha. Jangan ngomong bahagia dulu, itu goblok. Itu.
Usaha. Ya. Istri marah, bisa Anda bahagia? Saya mau tanya laki-laki. Laki-laki itu paling benci kalau ngelihat istri mayun. Oke, angkat tangan yang setuju. Ih, keren nih. Istrinya, Mas. Salut, tepuk tangan buat dia. Berarti dia bukan laki-laki di ketiak istri. Ini gue demen. Nah, hari ini saya akan membahas gimana sih caranya bahagia. Makanya temanya itu berjudul Are You Happy? Sederhana kok. Ya. Jadi saya nggak khotbah motivasi, kerjaan, finansial. Hari ini Imlek, saya mau khotbah gimana bahagia. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca 2 perikop. Yang pertama, Ben, Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Yohanes 20. Oh, layarnya kecil ya, cuma 1. Ayat 19 sampai 22. Saya tunggu. Nunggu aja sudah nggak sabar ya. Itu berarti Anda nggak bahagia. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu, perhatikan, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terakhir, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah uang 2 miliar. Bunyi gitu? Enggak kan? Ya udah, duduk aja sekarang, selesai. Saya mau ngejelasin. Tolong Ben, ayat yang pertama. Ketika hari sudah malam, malam itu sendiri akan menimbulkan aura yang kurang enak. Ya. Karena kita ini butuh terang. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara, hidup yang diliputi rasa takut itu paling gak enak. Ya, takut ditagih hutang, takut diputus pacar, takut ditinggal istri. Ngapain takut? Dulu kan awalnya gak punya istri. Ditinggal ya suruh pergi aja. Dan jangan boleh pulang lagi. Ya. Nah, jadi ini kumpulan orang takut. Cirinya ketakutan itu mereka memasuki ruangan seperti ini dan pintunya dikunci. Kuncinya di belakang mereka kan? Ada orang bisa masuk? Enggak bisa, saudara. Tapi perhatikan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus itu mampu menembus batas. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dibuka. Amin. Anda kunci dengan gembok berapa puluh kunci, Yesus masuk. Dia nggak perlu pintu karena Yesus berkata, akulah pintu. Ya. Yesus senang mengunjungi orang yang ketakutan-ketakutan. Nah, waktu Yesus pertama kali ketemu mereka, mereka menyapa apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini tingkat kebahagiaan yang tertinggi adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu enggak ada orang punya. Itu milik Tuhan. Bahagia itu nanti saya jelasin urutannya, jauh di bawah.
Jadi yang pertama harus kita dapatkan dalam hidup adalah rasa damai sejahtera. Ya, mungkin saya ngalami dalam, sebetulnya itu langgeng, gak bisa hilang saudara. Tapi mungkin pernah kita dilewati oleh kedamaian yang seperti itu. Ya, minta kepada Tuhan. Jangan minta bahagia, minta damai sejahtera. Itu yang tertinggi. Sekarang kita lihat yang di bawahnya. Naik satu lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa yang kedua saudara? Bersuka cita. Di bawah damai sejahtera adalah suka cita. Kegembiraan yang meluap tanpa sebab. Saudara. Dan itu hanya bisa keluar kalau Anda dilawat Tuhan dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Tapi perhatikan. Sukacita itu kalau Anda tercelikkan untuk bisa melihat Tuhan lewat keseharian. Dari pekerjaan Anda, dari rumah tangga Anda, dari kesulitan Anda. Tapi saya bingung. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saya mau tanya, nanti kalau kita bangkit tubuh kita modelnya gimana Bu? Ini hanya tafsiran karena saya belum pernah mati dan belum pernah bangkit. Saudara. Yang bangkit adalah semangat hidup saya. Saya belum pernah mati. Kalau di Alkitab dikatakan nanti kita punya wujud bentuk tubuh kemuliaan. Saya nanya di ayat ini. Waktu Tuhan menunjukkan kepada Thomas setelah bangkit. Lubang di telapak tangan ada? Ada kan? Bekas kena tombak ada? Kaki dipaku ada bekasnya kan? Loh, mestinya tubuh kemuliaan kan tubuh yang berkilo-kiloan. Tapi kenapa cacatnya tetap dibawa di alam kubur? Saudara? Dan waktu bangkit cacat itu tidak disempurnakan. Mikir kan? Saya orang yang kalau baca firman Tuhan saya pertanyakan. Ya. Makanya dalam hidup kalau mau maju, pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam otak kita. Pertanyakan, saudara. Kenapa? Saudara, kalau bicara luka Yesus, itu bicara masa lalu. Saudara bisa menghapus luka masa lalu? Bisa enggak? Enggak bisa ya. Itu yang baju putih kok kayaknya kepahitan banget ya. Oh enggak bisa, Pak. Bisa. Enggak apa-apa. Enggak ada orang bisa melupakan masa lalu. Enggak ada bro. Yang ada adalah kemampuan mengendalikan masa lalu. Melupakannya kagak bisa. Misalnya, maaf ya, kalau saudara cerai dengan pasangan hidupmu, dengan kebencian, terus ketemu orang yang menyebut nama mantanmu, sakitnya kamu enggak? Coba saya mau tanya, kamu enggak? Itu waras bro. Itu manusia asli ciptaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan contoh. Bekas luka enggak dihilangkan kok. Ini masa lalu saya. Tapi saya sekarang beda anak-anakku. Ya. Masa lalu itu harus merupakan pelajaran untuk melompat jauh ke depan. Hormati, cintai orang-orang yang pernah menghancurkan hidupmu, menyakiti perjalanan hidupmu. Karena lewat mereka, saudara bisa seperti hari ini. Amin. Makanya pulang ketemu di hotel, sakitin dong. Suruh orang nyakitin Anda. Itu akan membuat Anda dewasa. Ya, sudah mulai bisa berbahagia dengan kepahitan. Ya, kalau nggak ada orang seperti itu, Anda nggak maju-maju. Ya. Yesus membuktikan masa laluku tetap ada. Aku pernah disalib. Tapi aku tidak mikirin itu. Itu hanya sepenggal perjalanan untuk aku bisa bangkit. Kalau Yesus nggak disalib, dia nggak mati bangkit dari mana? Ya, mulai bisa berpikir secara baik.
Jadi Tuhan pakai orang-orang itu untuk membuat hidupmu jauh lebih baik. Samperin, katakan, terima kasih sis, terima kasih bro. Ya, buat dianya enggak bermanfaat, buat kita yang disakiti sangat bermanfaat. Dan itu tergantung pilihan Anda. Mau balas dendam, mau memaafkan, untuk hari esok Anda, ya sudah. Selesai aja, saudara. Coba kalau saudara lewat, tahu-tahu ada ngomong gini, ih mukanya serem amat ya, sakit enggak saudara? Apalagi Anda cewek. Tapi justru bagus. Karena kalau enggak ada yang negur gitu, kita ngaca, kita nganggep kita paling cantik di kampung kita. Bener kan? Tapi setelah Anda negur, oh muka saya ini paling jelek ya. Nah Anda mulai mempercantik diri. Sehat enggak itu? Sehat lah. Ya, hidup itu harus punya pola pikir yang seperti itu. Mulai memperbaiki diri. Saya dulu kenal ya. Diundang di gereja Cirebon. Ada anak muda, yang gak muda sih, umur sudah 40 tahun Bu. Tapi karena masih jomblo, saya anggap muda. Sekarang saya mau tanya dulu. Perempuan itu baru disebut mulai tua umur berapa? Umur berapa? 60. Kalau 30 itu stroke dik. Orang kalau pria mulai disebut pria, mulai disebut tua, ya itu umur 70. Ada perubahan Bu. Dulu saya menikah usia 23 tahun. Saya tadi ngobrol kaget, hah? Pak Bengke usia 23. Zaman saya dulu Bu, ya 60 tahun yang lalu, kalau ada anak perempuan umur 19 enggak nikah, itu perawan tua. Saudara kalau disebut perawan tua, sakit hati enggak? Jangan sakit. Tak kasih triknya jawab, mau? Siapa yang mau? Ada yang mau? Wah pinter, udah gak kepancing. Kalau kamu kepancing, gue anggap lu perawan tua. Jadi kalau saudara, itu perawan tua, keluar kampung itu. Dengar ya. Walaupun gue perawan tua, gue mampu menjaga kesucian. Amin. Setuju? Suci enggak urusan dulu. Tapi ya, justru karena saya perawan, saya mampu menjaga kesucian sampai usia 40 tahun. Benar gak jawaban begitu? Nah, tidak ada persoalan, gak ada jawaban. Semua ada jawaban Bapak Ibu. Jadi ayo, jangan emosi dulu. Masukkan hinaan orang, itu namanya stimulus ya. Punya waktu respon. Responi dengan cara yang baik. Sesulit apapun kalau responnya baik, hidupmu akan lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Jadi semuanya tergantung respon, bukan tergantung sesuatu yang menimpa Anda. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Saya tadi mau ngomong apa sampai lupa ya. Biar lupa enggak apa-apa. Ntar ingat-ingat lagi kok, Saudara. Ya. Jadi di sini saya melihat setelah damai sejahtera ada sukacita. Oke, naik lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu enggak usah minta, Bu. Dikasih dan dia sudah ada di dalam dirimu. Dan itu menimbulkan sukacita. Baru Anda bahagia. Kalau sudah bahagia, Anda gembira. Gembira, nuansanya senang, otak terbuka, kita sukses. Setuju? Ini loh urutannya orang sukses rata-rata begitu. Yang terakhir, perhatikan sebelum kita baca perikop yang lain, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan terima duit, saudara.
Roh Kudus itu roh yang menuntun kita. Tapi memang persoalan Roh Kudus ini sekarang banyak masalah, Bu. Satu hari saya jadi salah satu pembicara retreat anak-anak muda. Banyak yang mimpin semuanya karismatik pendetanya, hobi ngeroh, saudara. Terus ada anaknya orang kaya satu. Saya kenal bapaknya. Dia masih SMP kelas 3. Dia minta didoakan. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Karena lama berdiri nggak terima-terima, dia jongkok, Bu. Saya kaget. Saya masih ingat pendetanya yang ngomong, tapi saya nggak boleh sebut. Jangan jongkok, Roh Kudusnya nanti kejepit, kamu nggak bisa terima. Oh, no, Roh Kudus kecepet itu loh. Ajarannya mbahmu nah. Kalau nggak ngerti Roh Kudus jangan bahas-bahas. Orang ditumpang tangan bisa roboh, amin. Tapi tidak selamanya tumpang tangan harus roboh. Ya. Orang jongkok itu rata-rata berak kan? Saudara bisa? Berdiri ngangkang terus berak? Ya bisa, cuma senting itu. Tapi tidak semua yang jongkok berak. Saya main kelereng jongkok enggak? Nah, jangan bikin rumusan sama Tuhan. Mau roboh, puji Tuhan. Enggak roboh, ya ora apa-apa lah. Roh Kudus itu bukan soal roboh. Stefanus dirajam batu dan Alkitab berkata, dia penuh dengan roh. Dia punya keberanian. Kalau saudara di sini semua bahasa roh, bahasa lidah, terus ada orang masuk, Alkitab ngomong apa di Korintus? Mereka kan ngomong, kamu gila. Pelajari surat Korintus baik-baik. Ya. Makanya saya itu nggak bisa terima. Mari kita berbahasa roh, rame-rame, semua bahasa roh. Ini apa-apaan tuh? Bahasa roh itu karunia. Dikasih baik, nggak dikasih, ya sudah. Saya berbahasa roh, itu cuma 3 kali, Bu. Setelah itu nggak bisa lagi saya. Ya. Sampai saya itu bisa tipe-tipe bahasa roh. Ini kelompoknya siapa? Ya kan? Ada yang sandalawas. Ada kan? Ada yang apa lagi lah? Lah saya dulu namanya masih muda. Ke gereja, kok gereja yang bahasa roh semua. Kita ngacok 6 orang. Ayo kita ikut, ayo. Yuk. Lalalala. Teman saya, li. Emang kamu kutilang. Bukan berarti kalau Anda bisa bahasa roh, Anda lebih kudus daripada yang tidak bisa. Omong kosong, gak ada ayatnya. Amin. Malah ada gereja yang ekstrim. Kalau kamu tidak bisa bahasa roh, engkau tidak masuk surga. Pak Pendeta, tunjukkan ayatnya sama saya. Yang penting di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, saya percaya Yesus Juru Selamat. Bukan soal yang enggak, saudara. Tapi saudara jangan menentang bahasa roh. Itu ada. Amin. Kalau saya belum dapat ya sudah. Bahasa roh aja yang benar. Ada ibu-ibu. Waduh nyembahnya bahasa roh. Ada 5 menit. Begitu roknya ditarik anaknya. Dijambak anaknya. Lu Roh Kudus jahat ya. Roh Kudus tukang jambak. Apa-apaan sih? Hidup itu pakai otak, pakai logika, men. Tuhan bisa bekerja lewat cara sehari. Saya tidak menentang Roh Kudus. Enggak, saudara. Saya bisa seperti hari ini karena Roh Kudus. Anda berani, punya kemampuan bisa jujur. Itu karena Roh Kudus. Betul? Iya. Dan Tuhan Yesus ngomong. Begitu dia terangkat ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus. Nah sekarang kok ada gereja, setiap Pentakosta 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Berarti firman Tuhan gak laku dong. Nanti yang penuh disuruh ke kiri, dikasih benang merah, kayak ayam aduan. Yang belum di sebelah sana, ini gereja apa-apaan toh.
Pelajari Alkitab dengan benar. Berdoa, minta hikmat, minta petunjuk. Oke? Ya, saya tidak menentang. Cuma saya ingin meluruskan sesuai Alkitab dan apa yang saya terima. Ya. Nah, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita baca perikop yang terakhir. Matius pasal 5 Ben. Ucapan bahagia. Mulai ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sampai ayat 10 ya. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang ke titik membahas bahagia. Tolong Ben, yang ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin. Kita pelajari satu-satu, pasal 5. Ya, saudara perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aneh ya. Jadi ternyata kekayaan tidak bisa membuat saya bahagia. Dia cuma lewat. Kadang-kadang ada yang lewatnya lama. Orang kaya itu duitnya kerasan numpang di kantongnya. Kalau kita miskin, duit cuma lewat. Ya. Perhatikan. Kenapa Yesus ngomong yang bahagia itu yang miskin? Ya jelas toh. Orang miskin bangun tidur, mau tidur, mikirin usaha gimana supaya kaya. Berarti otaknya semangat, hatinya penuh perjuangan. Tapi kalau orang kaya, mau tidur, bangun tidur, takut kalau kekayaannya hilang. Jadi bahagia mana, saudara? Bahagia yang miskin kan? Karena miskin masih ada yang diperjuangkan, ada langkah-langkah. Jadi saudara milih mana? Kaya atau miskin? Susah kan? Bimbang. Padahal Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Secara dunia aja miskin itu mikir, sudah. Orang miskin itu banyak kesulitan, orang kaya banyak kemudahan. Itu aja loh bedanya. Gitu aja dipikir sampai keringetan. Ya, jadi jelas secara duniawi aja bahagia. Orang miskin berupaya hidup layak. Orang kaya takut jatuh kalau nanti hidupnya enggak layak. Itu secara otak saya bahagian orang miskin. Apalagi firman Tuhan, di hadapan Allah. Miskin enggak ngerti apa-apa. Saya merasa saya orang berdosa. Ya, itu syarat bahagia menurut Alkitab. Yang kedua, ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya benar dong. Lah saudara lagi gembira, mau dihibur gimana? Ya kan? Makanya orang susah itu ketemu sesuatu sedikit aja seneng. Saudara. Jadi yang pertama miskin, yang kedua berduka cita. Ini bicara soal situasi dan keadaan. Ya. Karena tidak ada di bumi ini semuanya kekal. Kita seperti roda berputar. Sebentar senang, sebentar susah. Ya, saudara semua pernah melewati garis kemiskinan?
Pernah nggak? Kalau nggak pernah saudara bohong. Kita melewati garis kemiskinan, tapi garisnya jangan lama-lama dan panjang-panjang. Amin. Kadang-kadang orang miskin terlalu lama, dia senang loh dengan kemiskinan. Percaya? Coba kalau nggak percaya. Miskin aja, 20 tahun gitu. Nanti saudara nggak mau kaya. Wong gini aja hidup kok. Bener nggak? Hidup yang gimana masalahnya? Kelasnya ada di mana? Ya, jadi kalau saudara sedih, berarti saudara bahagia. Karena pasti ada yang hibur. Ada yang datang, ada yang nasihatin, ada yang kasih duit, ada yang marah-marah nagih utang. Udah biasa kan? Oke, kita naik lagi yang ketiga, kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu sebetulnya gimana sih Pak Bengki? Apa nggak pernah marah? Ya, saya ingin katakan, keraslah terhadap dirimu, tapi lembutlah terhadap orang lain. Dengarin laki-laki ya, jangan pernah mukul istri, itu haram jadah buat saya. Bahasa saya kasar, haram jadah. Kalau berani, cari lawan di jalan, berkelahi sampai mati di sana. Itu laki bro. Amin. Tangan ini buat ngusap istri yang sedih. Tangan ini buat ngitung duit. Amin. Bukan untuk mukul perempuan. Gimana? Suamimu ada yang mukul-mukul? Jangan. Malu sama diri sendiri. Saya dulu kalau marah, saya pukul lemari. Udah peduli. Daripada saya pukul istri saya. Iya kan? Jadi orang yang lemah lembut itu sulit tersinggung. Sulit terhina. Jadi dia sulit untuk tersakiti. Gampang memaafkan. Itu bahagia saudara. Gini, mau coba punya hati yang lemah lembut? Di rumahmu ada kamar mandi? Ada ya? Ntar praktekin. Ambil pisau yang paling tajam. Masuk kamar mandi ada airnya. Saudara belah air itu dengan pisau itu. Bisa nggak ngebelah air? Bisa? Nggak bisa. Kalau hatimu selembut air, tidak ada kalimat setajam apapun yang bisa melukai perasaanmu. Amin. Sebetulnya itu yang Tuhan maksud. Ya, kita naik lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau menurut Anda makanan yang paling enak itu makanan apa sekarang? Di restoran mana? Di Jakarta. Makanan itu enggak ada yang enak, enggak ada yang enggak enak. Tergantung kelaparan perutmu. Amin. Kalau saudara lapar, singkong itu enak loh Mbak Yu. Coba kalau lapar, habis makan steak, makan ini, makan itu, makan lagi, enggak enak, percaya. Jadi berbahagialah kalau saudara lapar dan haus. Kalau lagi haus, air putih rada-rada kotor aja enak Bu. Jadi sebetulnya haus dan lapar itu baik untuk kita. Ya, oke. Jadi ini semuanya paradoksnya terbalik. Tapi saya mengerti pada saat saya lapar, saya bisa menghargai nasi kucing itu enak banget, saudara. Ya, tapi kalau lagi kenyang, nggak ada yang enak. Sudahlah. Makanya restoran, siapa yang punya restoran? Kalau buka restoran itu bikin sajian 1 kurang 2 enak, itu bagus. Ya kan? Makan 1 piring kurang, mau nambah. Tapi begitu nambah rasanya nggak enak. Dan itulah manusia. Ya, yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara biasanya memberi orang itu karena apa? Pertama karena kasihan. Ya, memang perlu ditolong. Yang kedua ada motivasi di balik itu. Ya,
Saya memberi, ada teman saya, dia selalu pakai uangnya, ya kelihatannya sih memberi. Tapi dia beli teman, saudara. Membeli teman. Karena kalau orang kaya itu kan kayak lampu ada laron gitu, Bu. Begitu nyala, juang, waduh. Anda kalau berhubungan dengan orang kaya kan tujuannya dapat duitnya kan. Ayo ngaku, muka-muka gini nih sudah pasti gitu. Bertemanlah tanpa tanpa motivasi yang aneh-aneh. Berteman sudah selesai. Kaya urusanmu, gua urusan gua. Teman saya itu kalau kerja, ini perempuan saudara. Kerja sehari-hari itu pakainya arlojinya apa? Richard Mille. Dan harganya 3M. Itu gila itu. Ya memang kaya, perempuan. Ya kalau dia lagi kondangan pakai Richard Mille nggak apa-apa. Satu hari saya nanya, jam berapa? Saya ngetes dia kan. Jam 10 Om Pengki. Jam saya harganya cuma 2 juta. Duh kok sama ya? 3M sama 2 juta kok sama? Tak pikir kalau 3M jamnya beda. Padahal 3M yang dibeli itu cuma merek kecil aja. Richard Mille, itu bacanya harus gini. Goblok enggak orang? Kalau menurut saya goblok. Saya harap Anda dihargai karena kepribadianmu. Bukan apa yang Anda pakai. Setuju? Saya mau naik taksi abal-abal, saya tetap namanya Pengki. Saya naik kuda, naiknya Pengki, turunnya tetap Pengki. Emang kalau saya naik mobil jelek, naik namanya Pengki, turunnya namanya Deki gitu? Enggak. Saudara saya kasih tahu ya, ini pengalaman aja. Memang materi itu mempengaruhi. Saya dapat undangan ke Hotel Mulia, saudara. Teman saya nikah. Waduh, hujan lagi. Ditelepon temen, ayo Om bareng. Ya sudah bareng. Saudara, dia cuma punya mobil Suzuki kotak. Sudah gitu catnya ngelontok semua. Itu ditaruh di periuk, nggak ada yang nyenggol. Ya sudah lah, yang penting kan gelinding. Mobil itu fungsinya transportasi, bukan gengsi. Tapi kalau saudara punya duit silakan, ya kan? Parkir di Mulia saudara. Itu kalau dilempar, wah kayak seng gitu. Itu kacanya nggak ditutup, nggak ada yang nyuri Bu. Tahu-tahu di sebelah saya dapat undangan juga. Naik mobil Mercy Sport pintu 2 Bu. Saya nengok, gila, bagus sih. Itu istrinya turun Bu. Nutup pintunya beda, pelek. Loh, saya perhatikan, saya ini orang kan suka survei. Jalannya udah kayak catwalk. Pelan. Terus istri teman saya yang naik Suzuki jalannya setengah ngangkang. Woi, ente nono woi. Loh, pengaruh nggak Bu? Loh pengaruh. Gila ya, mobil aja membuat orang satu jalan ngangkang, satunya kayak Pragawati. Kenapa kita harus dipengaruhi seperti itu? Enggak perlu kok. Apalagi pendeta-pendeta itu. Mobil bermerek diparkir di pintu gereja. Itu duit jemaat itu. Sadar. Amin. Kecuali lu pengusaha, gua hormat. Pendeta beli mobil 5M. Dodol labab aja kok. Ngerti cara Jawa di dodol labab? Pendeta itu harus tahu batas. Nilai kepatutan. Amin. Jangan suka selfie di hotel mewah. Makan, arogan. Terus dia kirim ke jemaat yang lapar. Gak dibunuh lu untung. Berhenti model begitu. Amin. Itu menyakiti masyarakat. Saya sih sama teman pendeta ngomong jelas saya Bu. Ya, nggak boleh seperti itu. Gereja dihidupi oleh Tuhan.
Dan sekarang langkahnya gereja menghidupi jemaat. Amin. Jangan sampai kita dihidupin Tuhan dan kita dihidupin jemaat juga. Itu haram jada itu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Ayo kita mulai sadar diri. Zaman ini zaman sulit, saudara. Bukan zaman enak. Ya. Saya kadang-kadang merhatiin tuh. Di kelas-kelas orang kaya kalau ke gereja. Saya mulai ngelihat tasnya mereknya Prada. Sialnya dari Perancis. Sepatunya, roknya, gelangnya. Bisa 2M Bu yang dipakai. Saya kayak pendeta, kayak kurang kerjaan ya. Wih, gila, satu badan 2M. Saya ngitung ngawur aja. Waktu penyembahan, dia nggak bisa lama-lama gini Bu. Gelangnya tebel. Ya, yang murah hati. Ciri orang kaya suka memberi tanpa pamrih. Pada saat Anda memberi, pikirkan cukup nggak buat orang itu. Setuju? Jangan jadi pengemis rohani zaman sekarang. Katanya Tuhanmu kaya. Buktikan orang murah hati, pasti orang diberkati. Setuju? Hidup memang gampang-gampang aja kok, nggak sulit saudara. Ya. Kita naik lagi. Kalau saudara hidup itu hemat, bukan pelit bro. Kalau saudara itu hemat, pelit, hidup lagi. Gua jadi Tuhan, gua injek orang kayak begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Sekarang saya mau tanya dulu. Saudara kalau ngelamar ke perusahaan yang gede, multinasional, syaratnya susah enggak? Susah ya? Waduh, persaingan ketat sekali. Itu baru perusahaan multinasional. Saya ngebayangin, kalau seandainya Tuhan buka perusahaan, syaratnya apa saudara? Kalau perusahaan multinasional aja kita susah untuk diterima, apalagi kalau Tuhan buka perusahaan. Oke? Pernah kebayang nggak Tuhan buka perusahaan? Syaratnya apa? Justru kebalikan dari dunia. Musa enggak sekolah, ya cuma pernah jadi menteri. Daud pernah berzina. Orang-orang tolol yang dibeli Tuhan. Karena Tuhan akan memampukan orang itu. Jangan mengejar pekerjaan, tapi bangun kemampuan kerja dulu. Oke? Ya. Jadi orang suci ini urusan pribadi, nggak ada yang bisa tahu. Sekarang ini banyak orang sok suci, saudara. Jangan ke sana, itu dunia. Dengar lagu pucuk-pucuk, haram, itu lagu dunia. Edan wong ini. Enggak seperti itu. Ya, orang India kalau muji Tuhan pakai lagu apa? Setengah dangdut, saudara. Terus kita ngomong, haram itu. Orang Cina yang di desa kalau muji Tuhan, kayak ngiringin orang mati, pieng, pieng, ya kan? Itu budaya. Yang penting isinya bro, amin. Ya, orang Jawa kalau muji Tuhan, ya enak-enak kok lagunya. Neng donya mau mampir ngombe, pernah bisa nyanyi itu? Itu keren, ya. Jadi jangan pernah menghakimi sebuah lagu. Teman saya rohani ngeritik, itu apa itu? Lagu kok melompat tembok kayak maling. Oh ya bener juga ya. Ada kan lagu apa itu melompat tembok itu? Itu kan cirinya maling Ya benar sih, benar juga. Tapi sudahlah, biar itu suka-sukanya yang ngarang. Ya, mau melompat got kayak, mau melempar apa. Ayat 9 kita selesaiin, baru kita ambil kesimpulan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bagaimana saudara bisa memberikan damai kepada orang lain kalau Anda nggak damai dulu? Ya kan?
Makanya seorang pembicara sebelum naik ke mimbar dia harus damai dengan dirinya dan damai dengan orang lain. Coba kalau dia benci sama istrinya, nanti di mimbar cuma ngecewain ibu-ibu, Bu. Emosinya keluar, ya. Jadi orang syarat pertama adalah damai. 10 terakhir, ini yang penting mau saya jelaskan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ya. Saya baca ayat ini semua mumet. Saudara-saudara pikir enggak mumet. Ini bahagia kok gini caranya. Saudara suka diberkati Tuhan? Buat saya, berkat Tuhan adalah sebuah kemampuan. Kemampuan bertahan, kemampuan mengelola, kemampuan tetap bahagia di tengah situasi yang tidak bahagia. Pada saat saudara susah, saudara mampu bertahan sampai waktunya Tuhan memberkati. Jadi camkan baik-baik. Kalau buat saya pribadi adalah kemampuan mengelola, kemampuan melakukan kebenaran, kemampuan bertahan. Sekarang ini yang diperlukan di masa sulit adalah kemampuan bertahan, Bu. Ya, apa yang ada diirit-irit, dimakan baik-baik dengan ucapan syukur sambil berusaha dan berkembang. Nanti ada waktunya Tuhan berkati Anda. Jadi Tuhan memilih orang-orang, nabi-nabi itu semua. Cuman satu dia miliki, kemampuan. Yesus punya kemampuan menahan rasa sakit, menahan hinaan orang. Itu orang diberkati. Amin. Ya, sudah selesai. Sekarang kita lihat multimedia. Saya akan menjelaskan semuanya. Kita dengar satu lagu dari Elvis ya, Farther Along. Saya suka lagu itu. Rick, tolong Rick, lagunya Rick. Farther Along ini bicara tentang kemampuan. Pernah dengar enggak? Ganteng, kaya, mati. Ya kan? Tinggal kenangan. Apa sih yang Anda sombongkan dalam hidupnya? Gak ada Bapak Ibu. Yang kaya. Emang kalau orang mati kaya masuk kulkas dulu? Enggak, kubur. Yang miskin juga masuk tanah. Cantik jadi jelek, ganteng jadi jelek. Farther Along ini liriknya berarti berikan kemampuan untuk melebihi yang diperintahkan. Ya, Anda digaji 10 juta, berikan kepada perusahaan 20 juta. Bosmu gak tutup mata, nanti Anda dipromosikan dan kaget-kaget. Ya, oke, klik Ben. Ya. Kita buka. Are you happy? Jawabannya ada di tangan Anda. Yang pertama, klik naik. Jadi perhatikan. Yang pertama, minta damai sejahtera dari itu. Kedua, damai sejahtera ini akan membuat sukacita. Ini milik Tuhan. Baru setelah itu engkau bahagia. Dari bahagia hatimu gembira, pikiranmu berkembang, jadilah engkau orang sukses. Ya, kita naik satu lagi. Happiness sama joy itu bedanya di mana, Bapak Ibu? Ini ya, ini sukacita, itu bahagia. Bahagia itu adalah perasaan. Kedua, bahagia adalah hasil sebuah situasi. Istri baik, suami baik, uang cukup, pasti happy, saudara. Tapi itu berjalan sementara. Yang ketiga, sementara kan? Yang keempat, happy itu hanya di tataran permukaan, bukan di kedalaman. Tapi kalau sukacita adalah sikap hati, buah roh, adanya di kedalaman, dan waktunya langgeng. Panjang sukacita itu. Ya.
Ini bedanya happy dan sukacita. Oke, kita naik lagi. Nah, kita mulai memasuki gimana sih kita bisa menggapai bahagia. Hidup ini kan ada 3. Hubungan dengan Tuhan, spiritual relation. Kemudian interpersonal relation, ya, hubungan dengan orang lain, dan intrapersonal relation, hubungan dengan diri sendiri. Jadi hidup itu cuma cinta segitiga aja. Tuhan, saya, dan orang lain. Kalau Anda sudah mengerti di sini, saya akan naikin lagi. 1, klik. Ini rumah kebahagiaan. Landasannya apa? Passion. Sabar. Ya. Yang kedua, hidup sederhana. Simplicity. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang keempat, bangunannya apa? Cinta, kasih, sayang. Kemudian naik lagi, suka memberi dan suka melepaskan, memaafkan. Baru yang atas, atapnya adalah pasrah kepada Gusti Allah. Ini rumah kebahagiaan saya, Bu. Ya. Oke, kita naik lagi. Klik. Yang menyangkut hubungan dengan diri sendiri, artinya bisa menerima apapun, mengucap syukur, sabar, dan sederhana. Kenapa di Indonesia makin banyak orang miskin? Kemarin tercatat, saya membaca di koran, sekitar 30 juta orang miskin di Indonesia. Itu miskin yang untuk makan aja susah, makan lewat sampah, saudara. Kenapa? Gini, saudara dapat gaji, setiap tahun ada kenaikan kan? 10-20%. Tapi begitu naik, gaya hidupmu naik 50%. Jadi tiap tahun Anda makin miskin 20%. Dulu gaji 3 juta, makan 50 sudah mewah. Begitu naik 5 juta, kalau enggak 500.000, enggak bisa masuk tenggorokan. Ya. Berhenti dengan gaya hidup, berhenti, saudara. Saudara ngopi di PI, sama ngopi di Tanjung Duren enak mana? Enak Tanjung Duren, Bu. Lu jujur. Kopi bubuk hitam 3.000, enak itu. Anda ngopi di BI 300.000, modar. Hidup itu sederhana aja. Enak nggak enak tergantung Anda lapar atau haus kok, betul kan? Hubungan untuk bisa menerima keadaan, mengucap syukur, sing sabar, dan hidup sederhana. Oke, naik lagi. Hubungan dengan orang lain itu memberi, ya, memberi apa? Memberi perhatian. Kedua, memberi pemberian waktu, intelektual, ya kalau perlu duit. Nolong orang itu jangan sampai orang itu teriak minta tolong. Amin. Kalau sudah tahu orang itu perlu ditolong, tolong, saudara. Tuhan itu memelihara seisi dunia ini, titip duit ke kantong Anda. Setuju? Mana titipan Tuhan? Ada di kantongmu buat Pak Pengki? Ada, saudara. Anda korupsi titipan Tuhan buat saya. Hati-hati. Yang ketiga apa? Forgiving. Maafkan. Beri maaf. Enak mana? Memaafkan atau minta maaf? Ayo, enak mana? Memaafkan atau minta maaf kepada orang? Lebih mudah memaafkan karena Anda di atas mereka. Tapi kalau Anda minta maaf, ada harga diri, ada semuanya. Ya. Enak kan? Sudah diajarin, dengar lagu, suasananya dingin. Ya. Bayar gedungnya bayar, Bayu. Naik lagi.
Surrender. Gimana sih kita pasrah? Awali bangun pagi dengan sabar, akhiri usahamu di malam hari. Pasrah tuh. Pasrah itu bukan berarti nggak usaha. Usaha dulu. Saya hidup dalam dunia marketing. Ditolak, ya pasrah. Yang penting gue nawarin. Ya kan? Gitu caranya. Ini loh, ini dari tadi saya lihat. Ini pasangan bahagia. Tangan istrinya dipegang-pegang terus. Mau dong. Menikah sudah lama atau belum, Mbak? Oh, pantesan gerayang-gerayang terus. Baru bulan Mei. Jaga Mas, baik-baik. Jangan pernah berubah. Coba kalau menikah kayak saya, 53 tahun. Kesenggol, ngapain sih? Saya itu perhatikan orang yang mesra banget ya. Tapi bagus, bagus. Jangan pernah kendor. Amin. Surrender. Oke, kita naik lagi, kita mau selesai. Happiness cafe. Jadikan rumahmu itu kafe kebahagiaan. Setuju? Nah, cinta di sini ada beberapa. Lovable. Jadilah orang yang disukai orang banyak. Lovable. Lovable itu seperti apa? Ya kayak Pak Pen kayak gini, saudara. Gak ada orang gak suka sama saya. Ya. Ada love lord. Nah, ini lovebird. Lovebird itu burung bagus kan? Bagus. Saya punya 3 pasang, saudara. Dia tuh pokoknya setiap ketemu ciuman terus. Padahal apa enaknya sih, paruhnya keras. Ciuman sama barang keras. Tapi dia ciuman terus, Bu. Dan kalau punya 1 pasangan, dia tidak akan pindah. Saudara tetap punya 1 pasangan, tapi ciuman dengan banyak pasangan kan? Ayo ngaku, woi. Kemudian lovely, mudah memperhatikan orang lain, ramah, ya. Dan yang terakhir apa? Anda punya love story? Punya kan? Jangan nanti love-nya nggak ada, tinggal story-nya aja. Jangan, saudara. Story boleh selesai, love-nya harus langgeng. Oke? Saya lihat Dev ini makin lama makin gemuk. Berarti istrinya bagus merawatnya. Ya. Atau mungkin dia dimarahin terus sama Imelda jadi makan. Terus bisa kejadian, saudara. Macam-macam, ya. Oke. Saudara mau bangun kafe bahagia di rumah Anda? Bukan karena kemewahan, bukan, Bu. Ya. Kita naik satu lagi. Klik. Musuh kedamaian apa, saudara? Penyesalan kemarin. Duh, kenapa gue kemarin jadi goblok gini ya? Yang kedua, cemas besok. Besok itu belum ada. Kalau tahu pun besok ada, saudara belum tentu ada. Bisa mati loh. Ya. Dan yang ketiga apa? Tidak ada syukur hari ini. Tuhan, matur nuwun, thank you, kamsia. Ya. Dan yang terakhir kita klik. Ini terakhir. Perhatikan. Saudara ingin duniamu lebih baik? Ya. Pertama, Tuhan melahirkan Anda berarti Tuhan mengutus, punya alasan, punya tujuan. Setelah Anda hidup, Anda diberi kemampuan dan keahlian, kembangkan. Dan saat semuanya berkembang, layani orang lain, Anda bahagia dan duniamu akan lebih baik. Ya. Dan yang terakhir kita selesai kayaknya. Apa tulisannya? Opa, happiness is a handmade. Saudara yang membuat hidupmu bahagia, bukan orang lain. Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik. Terima kasih Bapak. Hamba lepaskan damai sejahtera-Mu. Aku terima sukacitamu. Aku jalanin kebahagiaanku. Dan aku hidup dalam kegembiraan. Sehingga dunia akan lebih baik. Bahagia adalah buatan kita.
bukan buatan siapa-siapa. Pilih, sekarang aku bahagia. Terima kasih Bapak. Berkati kepala sidang kami. Berkati gereja ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Are you happy? Oke, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saudara yang berbahagia boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita diingatkan kembali lagi. Terima kasih banyak Pastor Pinky Andu sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini jemaat Tuhan kita juga mau berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Oke, tidak ada. Saya mengundang hambanya yang akan berdoa buat kita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mungkin ada yang belum dapat amplop? Udah semua? Oke, sebelum memberikan persembahan saya akan jelaskan sedikit. Jadi kita saat ini punya ada 3 amplop ya. Bapak Ibu, yang pertama yang warna coklat di sini untuk persembahan mingguan, dan juga yang warna putih ini untuk persembahan perpuluhan atau buah sulung dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kita ada persembahan yang warna merah ini untuk gedung gereja. Jadi Bapak Ibu untuk persembahannya nanti sesuai dengan amplopnya bisa diberikan dan dimasukkan di dalam kotak yang sama di sebelum keluar. Oke, mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu, Pastor Pinky yang telah menyampaikan firman, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga pada hari ini akan berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Baik, saudara diberkati, yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Karena yang baru pertama kali datang ke tempat ini, beribadah di tempat ini, karena ini adalah Sintiat tanggal 22, siapa tahu dapat angpau. Ada jemaat baru? Nggak ada? Tidak ada? Iya, puji Tuhan. Ada baru nih, serius? Baru? Oh, tepuk tangan dulu buat jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Terima kasih Ibu Yowan sudah bawa. Datang-datang lagi, bawa lagi pasukan keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, dan seluruh tamu di restoran Ibu bawa datang ke tempat ini ya Bu ya. Tuhan memberkati, terima kasih, dan nanti jangan langsung pulang. Pelayan-pelayan Tuhan tolong Ibu Yohan tolong antarkan ke depan. Kayaknya ada angpaunya di depan ya. Jadi jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan waktu yang Tuhan masih percayakan untuk kami bisa mengikuti ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Pastor Pinky Andu. Kami saat ini berdoa Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ya Abba ya Bapa. Lebih dan lebih lagi berikan hamba-Mu umur panjang. Berkati hamba-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ketiga pada hari ini di tempat ini.
seluruh kami. Tuhan berkati, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Sehingga kami semakin setia, kompak melayani Tuhan di tempat ini. Berkati umat-Mu yang ada. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu hidupnya memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan selalu berjalan dalam kebenaran firman. Gereja Tuhan di tempat ini kiranya juga Tuhan tolong berkati. Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan berkati. Kota kami Jakarta diberkati, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu kami menerima berkat-berkat yang luar biasa yang datangnya dari atas, dari Tuhan Yesus untuk setiap kami. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, tahun ini Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu ada menyertai. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tinggikan